Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Di berbagai survei katanya begitu kan ya, yang paling tinggi begitu ternyata Anies Baswedan begitu. Di beberapa survei begitu. Tapi ya kenapa ya dari pihak Prabowo mengklaim bahwa ada 8 lembaga survei yang menyatakan bahwa Prabowo paling unggul begitu kan. Lantas bagaimana dengan hasil survei ini? Hasil survei independen ya Profesor Dr. Didin ya dan Jamhuri guru besar EPB bersama tim di 34 provinsi. Artinya apa? Artinya selama ini kemenangan bagi Anies Baswedan ya katanya di situ begitu kan ya dari beberapa survei yang muncul ternyata Anies Baswedan di beberapa daerah menang. Apalagi di Jawa Timur 43% di situ begitu. Itu sudah menunjukkan bahwa ya hari ini itu benar-benar apa yang dilakukan Anies Baswedan ya itu menang mutlak begitu kan. Di DKI Jakarta, terus kemudian di Jawa Barat, ya di Jawa Tengah begitu kan, ya itu kemenangan bagi Anies Baswedan. Apalagi di Riau itu 40%, 49%. Artinya kemenangan ini menjadi cikal bakal bahwa ya kenapa lembaga-lembaga survei hari ini kok kacau begitu kan? Karena melihat katanya ada 8 lembaga survei yang kemudian ya sampai ya Prabowo 51% begitu. Lihat saja mereka. Nusa Tenggara Timur saja 37% di situ begitu. Itu menunjukkan angka yang fantastis. Apalagi ya di negara di daerah-daerah yang lain begitu kan di Pulau Kalimantan ya. Sudah tahu sendiri bahwa Anies Baswedan menang di situ. Rata-rata ya 54%, 41%, 40%, 51% ya, 48%. Bahkan ini menjadi catatan penting kepada kita di internal sendiri begitu kan dari internal koalisi perubahan. Kecuali di Bali dia kalah begitu ya. Ganjar itu lebih dominan 81% ya di Bali dan di Jawa Tengah dan kabarnya ya Pak Ganjar itu 51% ya. Lainnya itu adalah imbang antara Prabowo Anies Baswedan. Tapi di berbagai daerah selain Bali ya, selain NTT, terus kemudian selain Jawa Tengah, Anies Baswedan itu menang di situ begitu. Di Gorontalo saja ya menang 53% katanya begitu. Ini dalam catatan penting. Lihat saja di Sulawesi Waransa 51% kok begitu. Bahkan Papua Barat Anies Baswedan menang di situ. Jadi artinya apa? Artinya lembaga-lembaga survei yang kemudian dirilis ya oleh tim guru besar ini begitu kan menunjukkan bahwa Anies Baswedan di situ menang begitu kan di beberapa provinsi begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat seperti ini begitu kan ya, itu sudah jelas di daerah-daerah saja Anies Baswedan bisa menguasai di situ. Apalagi di Jawa Timur yang menguasai betul di situ ya. Terus kemudian di Jawa Barat Anies Baswedan menguasai, di DKI Jakarta, terus kemudian di Banten, ya, di Sumatera begitu kan, di Riau, ya di Gorontalo. Itu kemenangan bagi Anies Baswedan. Kenapa? Karena tepat rasanya ketika Anies Baswedan bersandingan dengan Caimin atau Gus Muhaimin di situ. Kan apa? Karena dia punya masa banyak satu sisi begitu kan ya. Basis-basis Islam hari ini ya sudah bersatu ya untuk memenangkan Anies Baswedan dan Caimin ini. Jadi kalau ada lembaga survei yang kemudian mengatakan bahwa wah Anies Baswedan kalah di berbagai daerah, itu perlu diperhitungkan. Justru begitu kan ya. Anies Baswedan itu menang di daerah-daerah yang penduduknya jutaan di situ begitu ya. Hampir kemenangan itu setengah persen begitu kan ya. Maksudnya kemenangan itu dari anggaplah 50% begitu kemenangan itu bagi Anies Baswedan. Di DKI Jakarta bayangkan di DKI Jakarta 57% itu atas kemenangan Anies Baswedan. Ya kita lihat saja begitu kan. Kenapa sih ya survei-survei Anies Baswedan yang tinggi sering ya dikunjungi oleh Pak Jokowi begitu. Salah satunya banyak ke Papua ya karena memang Anies Baswedan menang di situ begitu kan. Ya dikunjungilah sana sini begitu kan. Itu sudah kelihatan sebenarnya. Bagaimana di DKI Jakarta katanya angka fantastis ya 57% bagi Anies Baswedan dan kabarnya dari beberapa media yang menyatakan wah
Gara-gara ada pejabat dari orang-orang Anies ya yang kemudian menduduki DKI Jakarta, maka elektabilitas Anies Baswedan ya tinggi di DKI Jakarta. Katanya begitu. Ini kan gimana? Tidak logis kan hal-hal seperti itu, sehingga minta ya Pak Heru begitu kan ya harus dirombak ulang begitu kan orang-orang Anies yang ada di dalam itu begitu. Lihat saja di Sumatera Utara 48% kok begitu kan. Ya kecuali yang sudah saya sebutkan tadi di Bali ya, di Yogyakarta kok masih 55% Anies Baswedan di situ. Ini artinya apa? Artinya selama ini kemenangan bagi Anies Baswedan itu sudah di depan mata. Ya, sudah di depan mata, bayangkan. Ya, di Kalimantan Tengah 54% Anies Baswedan di situ. Itu sudah menunjukkan bahwa keabsahan dalam beberapa survei ini bisa saja yang kemudian sekarang Prabowo begitu kan, ya Prabowo Gibran begitu takutnya melihat Anies Baswedan semakin tinggi begitu kan, ya. Bahkan ya kemarin ya begitu songongnya begitu mengatakan menang satu putaran. Justru kebalikannya ya, justru Anies Baswedan lah yang menang satu putaran di situ begitu. Jadi saya rasa bahkan ya satu sisi Fahri Hamzah sudah membanggakan bagaimana lembaga-lembaga survei yang kemudian menyatakan ya Prabowo bisa menang satu putaran. Ya tidak mungkin lah begitu kan. Karena pada hakikatnya begini, Anies Baswedan ya bekerja semaksimal mungkin. Ya relawan-relawan mereka semaksimal mungkin. Pak Ganjar juga sama. Tidak mungkinlah menang satu putaran begitu kan. Jadi kalau menang satu putaran ya ibaratkan Anies Baswedan dan Ganjar ya tidur tidak kampanye mereka begitu kan. Jadi saya kira ada perdebatan-perdebatan dan yang kemudian logika-logika yang salah kepada lembaga-lembaga survei yang kemudian barengan ya mereka seolah-olah merilis sana sini begitu. Pada kenyataannya lihat saja ya lembaga-lembaga survei dari internal Anies Baswedan, dan bahkan ini ada pernyataan dari guru besar EPB ya bersama tim di 34 provinsi, ternyata Anies Baswedan unggul di situ begitu. Itu sudah menunjukkan fakta yang sebenarnya begitu. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa Anies Baswedan yang sekarang nomor buncit lah nomor itu, wah, lihat saja kalau kita berbicara terhadap lembaga survei di situ begitu. Di Jawa Barat saja 52%, ya, ini sudah menunjukkan sangat fantastis di situ. Apalagi Sulawesi Tengah sudah basisnya di situ adalah basisnya PKB begitu kan, ya, jelas menang mereka. Kalimantan Barat juga menang, Banten ya 51% juga menang mereka. Jadi di NTB saja begitu kan ya, walaupun ada TGB ya tidak begitu signifikan mereka, dampaknya tidak begitu signifikan karena pada kenyataannya masyarakat hari ini sudah cerdas, tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal lembaga-lembaga survei sana sini begitu kan yang menyodorkan bahwa Pak Prabowo katanya menang satu putaran, ya tidak mungkin lah begitu kan. Saya kira ini mulai agak kekecewaan mereka bagaimana Anies Baswedan kemana-mana harus ya diselidiki, diincar lah begitu kan ya. Terus kemudian wah itu untuk menaikkan elektabilitas sana sini didatangilah orang ya sana sini, bahkan bisa saja Pak Jokowi datang ke situ begitu ya, diikuti terus mereka. Jadi saya kira perdebatan-perdebatan sekarang ini begitu kan ya biar masyarakat yang menilai ya, apapun lembaga surveinya, apapun yang kita lakukan biar masyarakat yang menilai, biar masyarakat yang memilih, karena pada kenyataannya semuanya ini adalah masyarakat ya, semuanya masyarakat yang akan memilih, tidak mungkin ditentukan pada lembaga-lembaga survei. Kalau kita berbicara lembaga survei begitu kan yang kemudian beredar hari ini, kenapa sih ketika Anies Baswedan ada lembaga survei tinggi ya, Anies Baswedan kenapa lawan-lawannya tidak begitu percaya sana sini dan sebagainya begitu. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.